Saudara sekalian, saya akan berbicara mengenai mental seorang hamba Tuhan. Ya, jadi saudara, kita melihat bahwa hari-hari ini termasuk di pemerintahan Indonesia itu sedang menyelenggarakan yang namanya revolusi mental, saudara ya. Revolusi mental. Nah, kita akan membaca dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, saudara. Ini berbicara mengenai pertumbuhan. Karena manusia itu harus bertumbuh. Manusia itu terdiri dari apa, saudara? Tubuh, jiwa, roh. Ya, ada yang menganut trikotomi, ada yang menganut dikotomi, saudara. Ya, ada yang bilangnya tubuh, jiwa atau tubuh, roh, begitu ya. Tetapi oke, kita anggap tubuh, jiwa, dan roh, begitu ya. Nah, saudara sekalian, tubuh kita bertumbuh dari kecil sampai menuju dewasa, betul? Siapa yang lahir sudah segede ini? Waduh, kasihan ibu kita, saudara. Nah, kita dari kecil, ada yang lahir kecil sekali, ada nggak di sini, saudara? Yang kecil banget, normalnya bayi berapa senti, saudara? 50. Jangan ngomong bayinya orang bule ya. Kita Pak Le aja. Ya, sekitar segitu, saudara. Nah, kemudian bertumbuh itu secara tubuh. Secara kejiwaan, saudara, tergantung kita bertumbuh di masyarakat apa, di keluarga seperti apa, maka terjadinya di situ kita akan memiliki kejiwaan yang sehat atau tidak, saudara. Nah, saudara, orang bisa tubuhnya sehat, tetapi jiwanya pun belum tentu sehat, betul? Nah, oleh sebab itu kita minta pengurapan Tuhan supaya kita jiwanya sehat. Karena saudara, kita sering di jalan dimanapun menemui orang yang jiwanya nggak sehat. Makanya membuat kita jadi ikut gila, saudara, dalam tanda kutip, saudara. Kemudian secara roh, saudara, ini yang paling penting. Tubuh kita akan kita tinggalkan di dunia, tetapi yang masuk ke dalam kekekalan apa itu? Roh kita, saudara. Roh kita yang dibangun. Karena dari roh yang hidup di dalam hidup kita, yang baik itu membuat seluruh kehidupan kita menjadi baik. Mensana in corpore sano. Jiwanya sehat, tubuhnya sehat, jiwanya sehat. Nah, kita berbicara mengenai roh yang sehat. Kalau roh yang sehat, tubuhnya sakit, jiwanya tetap sukacita. Tetapi kalau rohnya tidak bertumbuh, tubuhnya sakit, jiwanya ikut sakit, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya akan membacakan dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Kita baca sama-sama. Ketika aku apa? Kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Diharapkan setiap kita adalah dari kanak-kanak menuju kepada dewasa, saudara. Kata-kata seperti anak-anak, seperti kanak-kanak itu seperti apa, kita akan bisa bedakan di situ, saudara. Ya, jangan kirim foto dulu di handphone saya, saudara. Nah, kemudian, saudara, ketika kita menjadi dewasa, kata-kata kita juga akan menjadi beda. Contoh kata kanak-kanak itu seperti apa? Ma, minta balon dong, gitu. Nah, apakah kita sudah gede gitu? Pak, ajak aku ke mall dong. Ya bisa begitu, tetapi aslinya nggak begitu. Pak, kita ke mall yuk. Nah, begitu, saudara. Nah, ketika anak melihat mainan temennya, dia ambil itu. Meskipun bukanlah miliknya dia. Setelah dewasa, apakah seperti itu? Ih, tas bagus, saya ambil dah, bawa pulang. Bu, itu tas saya. Enggak, saya mau ini tas ini. Kan nggak begitu, saudara. Kita akan bertumbuh. Waktu kita masih kecil, mah, mimi susu. Apakah sudah dewasa, kita sudah kuliah, mama minta susu dong. Masa begitu? Masa kamu mimi susu mama lagi? Mau ASI lagi? Kan enggak, saudara. Nah, waktu anak kecil, saudara, kesalahan itu sesuatu yang lucu. Maka tampilan di anak-anak di Natal atau Paskah, kalau mereka salah itu lucunya di situ. Kalau anak benar sama sekali benar, saudara, rasanya nggak indah tuh. Ketika anak lain ke kiri, dia ke kanan. Anak ke depan, dia ke belakang. Itu jadi lucu, jadi indah. Ketika saudara datang ke keponakan gitu ya.
Kemudian ada anak kecil yang ibu gendong gitu ya. Tiba-tiba curi kok anget. Apa itu? Pipis. Saudara marah gak banting anak itu atau enggak? Iya, aku pipisin, berarti dia udah akrab sama aku. Kan begitu saudara. Coba 17 tahun. Waduh saudara. Ini mesti masuk ke grogol ini. Berarti kejiwaannya nggak bener. Betul nggak saudara? Jadi ini adalah ibarat simbol yang kita itu harus kesana lah saudara ya. Nah dalam arti apa-apa kita merengek, kita apa ya, muter-muter di lantai, kemudian kita nangis. Waktu anak kecil di mall sering juga saya lihat anak itu sampai muter-muter minta mainan. Nah saya nggak pernah melihat anak kuliahan, misalnya anak dari Depok banyak kampus itu tiba-tiba dia merengek terus gini, nggak ada yang seperti itu. Karena apa? Sudah dewasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita dalam Lukas 1 ayat 38 yang tadi malam saya sempat bahas itu, saudara ya. Nah, Lukas 1 ayat 38 ini berbicara mengenai Maria, saudara. Maria siapa, saudara? Ibu Maria, Ibu Yesus. Dalam konteks ini calon Ibu Yesus. Lukas 1 ayat 38 kita baca sama-sama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah saudara, kita kan sedang berbicara mengenai mental sebagai hamba Tuhan. Saya akan kategorikan begini. Ketika orang bicara hamba Tuhan adalah pendeta, evangelis. Maria itu seorang ibu, tidak latar belakang apa, anugerah Tuhan dipilihlah dia, yang baik hatinya, rimo sebagai wanita yang belum menikah untuk memiliki anak tanpa sebuah perkawinan itu aib, saudara. Tetapi dia melihat bahwa ini adalah pesan panggilan dari surga. Nah, seorang ibu, saya melihat bahwa Maria Ibu Yesus itu setelah melahirkan Yesus, mendampingi Yesus sampai di kematian. Setelah itu tidak tertulis sebuah sejarah bahwa dia seorang rasul. Kalau zaman sekarang seorang pendeta, seorang penginjil yang besar. Selesai panggilan dia untuk melahirkan seorang juru selamat. Jadi hamba Tuhan itu tidak cuma kelompok daripada orang yang sekolah Alkitab terus kemudian gelar pendeta, atau itu pemberian manusia, saudara. Tetapi semua kita memiliki panggilan yang sama. Aku adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan, hambanya Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan kita. Sejak awal manusia diciptakan, tugasnya adalah penuhi bumi, kuasailah bumi. Artinya apa? Manajernya Tuhan sendiri. Kita itu pengelola bumi, saudara. Kenapa bumi marah sama manusia? Karena ngelolanya nggak benar. Zaman dulu Puncak itu dikasih teh, kenapa, saudara? Supaya tidak terjadi longsor. Dan sekarang kalau kita banjir, yang kita salahkan orang Bogor. Waduh, Katulampa sudah segini, siap-siap. 3 jam lagi, ayo TV-TV kita keatasin semua. Jok-jok semua keatasin semuanya. Dipantau terus, saudara. Ketika kita mengelola alam dengan baik, mereka kasih support sama kita. Ketika kita menanam pohon-pohonan bunga-bungaan, maka CO2, O2 akan bagus, saudara. Saya suka dengan tanaman bukan karena saya orang dari kampung. Tetapi saya suka bunga-bunga seperti itu. Meskipun ketika saya praktekkan di sini menanam itu 3 hari, innalillahi wa innalillahi rajiun. Karena Tuhan bilang, kamu bukan piara bunga, kau piara jemaat gitu. Kira-kira seperti itu, saudara. Saya suka dengan itu. Belakangan saya suka foto. Kalau saya yang difoto kan banyak kritiknya, Pak Gembala mah jalan-jalan mulu. Padahal saya diajak, saudara. Padahal saya sedang mengunjungi saudara. Makanya saya fotolah bunga-bunga itu, saudara. Bunga di pot saya foto. Di sini saya sering fotoin begitu. Udah aman lah kalau saya foto tentang alam begitu. Indah loh, saudara. Jadi saudara bisa melukis sesuatu yang terbaik, tetapi orinya ciptaan Tuhan tidak bisa digantikan, saudara. Indah sekali loh.
Bagaimana tanaman itu bisa, saya dulu suka nanam yang namanya koro, itu bahasa Indonesianya apa ya? Koro itu seperti petai, tetapi dia ada di bawah. Sampai segini pohonnya itu sudah tumbuh dia, kayak seperti itu. Nah, saya suka tuh waktu tumbuh itu loh, tunasnya itu loh. Ketika bijinya mulai pecah, kemudian itu tumbuh, itu indah banget. Ya, itu sebenarnya bawang merah. Saya nggak pernah tanam bawang putih, bisa ditanam nggak gitu-gitu? Bisa ya. Saya tanam bawang merah tuh. Nah, waktu itu saudara, itu indah banget. Yang mirip kayak gitu kucai kalau di Lampung itu. Kucai itu enak katanya saudara. Saya yang paling suka kalau lalapan itu popohan yang wangi itu loh saudara. Kok di Bandung, di Bogor saya suka temu. Di sini pecel lele itu nggak kasih itu. Paling apa? Daun kemangi sama kol doang. Aduh, ya. Aduh, ini mah bukan ini. Kalau saya suka di Sundaan itu kan, wah popohan saya bisa sebatang sendiri saya makan. Saya suka, gitu ya. Nah, saudara sekalian, kita akan berbicara mengenai satu ketaatan, kemudian komitmen, memiliki dedikasi, kemudian bertanggung jawab, memiliki kesetiaan, dan rela dibentuk. Ini utuh saudara, harus kita miliki. Orang punya ketaatan tanpa komitmen tidak akan jalan. Tanpa dedikasi tidak akan jalan, tanpa tanggung jawab dan memiliki kesetiaan, rela untuk dibentuk tidak akan jalan. Makanya satu-satu saudara, kita akan bicara yang pertama tentang ketaatan pada otoritas. Ini berhubung sekali lagi kita mengakui saya adalah hamba Tuhan. Kalau saya pendeta, itu adalah jabatan dari sinode gereja. Tetapi kita dikasih jabatan, dilantik oleh Tuhan. Sejak kita lahir, engkau sebagai pengelola bumi, dan engkau adalah hamba-hambaku. Siapa yang mendedikasikan hidupnya sebagai hamba Tuhan? Siapa yang bilang, mengakui dirinya seorang hamba Tuhan? Maria, saudara. Malaikat tidak bilang, hai hamba Tuhan. Tidak begitu, saudara. Tetapi aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, saudara, ketaatan ini pada Tuhan dan juga pemimpin rohani. Tuhan itu adalah Tuhan dan kita hamba. Kita itu saudara kepada dunia, kepada iblis dan roh jahat, kita katakan bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita menjadi pengikut Yesus Kristus, maka kita menginjak ular itu. Kita menang saudara atas iblis. Oleh sebab itu sesungguh-sungguhnya secara rohani kita nggak boleh takut setan saudara. Tetapi juga tidak kita memburu setan. Zaman dulu ada pemburu hantu. Bahkan ada stiker saudara, bebas hantu. Setelah itu dimasukin ke botol gitu ya. Habis itu sang pemburu hantu itu udah pulang, maka dikasih stiker bebas hantu. Kalau bisa gitu enak saudara. Ya, siapa yang suka lihat setan? Dikasih stiker. Kalau orang Cina dikasih apa bu? Karena ada cermin ya. Kenapa dikasih cermin saudara? Tahu nggak? Karena setan tuh jelek. Nah waktu dia mau masuk lihat, wih gila gua jelek banget, dia nggak jadi tuh, kabur dia, akhirnya dandan gitu ya. Ada yang ngusir setan seperti itu. Tapi saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah menang. Kita nggak boleh takut saudara. Karena aslinya katanya ya, aslinya ya, bahwa setan tuh lebih takut sama kita. Nah, asli. Aslinya begitu. Sorry. Tetapi karena kita sudah dicekoki dengan bahwa kalau kamu tidak taat sama roh jahat, kamu akan dimakan sama dia. Dan ternyata orang mempercayai itu. Masalah kita adalah bukan tidak percaya adanya setan. Setan itu ada. Tetapi mental kita adalah kita tidak boleh mempercayai setan dan mengikut setan. Setan ada, ya. Bisa kasih pesugihan, ya. Bisa kasih ilmu, ya. Tembak dodor, goyang jas, pelurunya jatuh, saudara. Tetapi yang dilarang oleh Tuhan adalah, kalau orang sana syirik, kita nggak boleh mempercayai seperti itu. Jadi kalau kita katakan, nah, kita nggak boleh percaya sama setan loh. Nah, kenapa mah? Setan tuh nggak ada, bohong. Kita salah. Setan tuh ada.
Tetapi buat kita tidak boleh mempercayai. Itu saja. Nah, di dalam bentukan ini kita sebagai orang yang menang, saudara. Makanya kita mendoakan orang sakit, kita jangan mental kalah, saudara. Dalam nama Yesus, aku usir engkau keluar. Kau nggak keluar, saya yang keluar. Kita yang ketakutan, saudara. Waktu saya doain seseorang anak, saya kenal kamu kok. Dia bilang begitu, saudara. Siapa kamu? Ya kenal memang. Saya bilang kepada Roh Jahat, saya memang kamu kenal, tetapi saya di sini membawa nama Tuhan Yesus. Langsung begitu, saudara. Akhirnya keluar tuh Roh Jahat. Mental kita seperti itu, tetapi di hadapan Tuhan kita itu hamba, saudara. Amin, saudara. Kita nggak boleh nantangin Tuhan. Kita melihat di sini, saudara, di dalam ketaatan kita kepada Tuhan kita sebagai hamba, bahwa kita sebagai penurut kepada Tuhan, tetapi kita sebagai pemenang atas dosa dan dunia ini. Nah, saudara, kita akan berbicara mengenai bagaimana otoritas pemimpin rohani. Ibrani 13 ayat 17 mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Saudara, kita harus hormati para pemimpin rohani yang betul-betul berjaga-jaga atas jiwa umatnya. Banyak hamba Tuhan yang bukan hamba Tuhan, dan mereka tidak sengaja untuk tidak dimuliakan, otomatis mereka akan dipermalukan. Tetapi bagi hamba-hamba Tuhan yang betul-betul konsentrasi bagaimana memenangkan jiwa, bagaimana bertanggung jawab atas jiwanya, saudara. Nah, kita itu, saudara, gambarkan begini, para pemimpin rohani itu seharusnya, saudara, rumusannya 100 domba, 1 hilang. Dia tinggalkan yang 99, dia cari yang 1. Mencari yang 1 itu resikonya banyak, saudara. Yang pertama, minimal saya bayangkan, ketika dia mencari yang hilang, yang 99 itu akan banyak godaan keluar daripada kelompok. Akan banyak singa-singa yang akan menerkam daripada domba ini, saudara. Betul? Nah, setelah itu tentunya yang kita cari itu adalah domba yang nakal atau domba yang setia, kira-kira. Yang nakal, saudara. Kita udah ini giring-giring begitu, dia melesat ke sana, dia lari ke sana sendiri, nyari-nyari begitu ya, kayak film kartun, dia keterperosok gitu. Kejauhan. Tentunya waktu kita tangkap itu, makanya tongkat gembala itu ada 2. Tongkat yang panjang, ada tongkat yang melengkung. Yang kita sering lihat di lukisan zaman dulu, Yesus itu menggendong domba kecil, kemudian dengan tongkat yang melengkung. Tujuannya apa? Kalau saya gambarin, saudara, di zaman dulu di sana itu ya, domba itu ada di, saya heran dengan domba bukit. Itu kok nggak jatuh ya, saudara? Kita lewat pitar aja takut, saudara. Itu di tebing loh, saudara. Ya, waktu mereka mencari mangsa atau mau dimangsa sama Raja Wali, mereka itu bisa lari di situ, saudara. Dan saya bayangkan itu harus, manusia nggak bisa kayak gitu. Jadi dombanya mesti ditarik, ayo sinilah, balik ke sini, begitu. Jadi ada tongkat pengembalaan, ada tongkat kepemimpinan. Kok sudah pakai yang lempeng, tapi biasanya 2. Dia katanya begini, karena domba itu cenderung rabun, saudara. Jadi mereka itu hanya hentakan daripada itu tongkat, gitu ya. Jadi di mana suara itu mesti peka, apalagi musim dingin, domba yang kabur itu harus dengar suara gembalanya. Dan gembala modern pun punya bahasa sendiri. Saya agak lupa ya. Itu misalnya ya. Nah, setiap domba memiliki kekhasan gembala seperti apa dia waktu manggil itu. Dan waktu di video itu, saudara, ketika jauh itu datang kok. Ya bahasa mereka ya.
mereka datang. Jadi yang dibutuhkan domba adalah kepakaan terhadap gembala. Sedang di mana ini? Sedang dini hari, sedang kabut. Oh, di sana arahnya, seperti itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi mutualisme, saudara, saling menguntungkan. Gembala mendengar suara domba, domba mendengar suara gembala. Itu yang benar. Bedanya sama kambing, saudara, apa, saudara? Siapa yang pernah piara kambing di kampung? Saya pernah, saudara. Pak Sabi. Kayaknya teman saya cuma Pak Sab aja di sini. Dari kampung itu. Kita kampungan banget ya, Pak ya. Setiap cerita tentang kampung dia tahu. Yang lain kotak semua. Ya. Jadi, aduh saudara, kalau anak kecil itu dibawa lari lah pokoknya. Saya kan kecil, kerempeng, habis itu, waduh, kambing itu wah lepas aja daripada sininya korengan semuanya. Itu kambing, kok domba nggak gitu. Ya saudara. Apalagi dinaikin kambing itu, waduh, itu teruduk juga itu kambing itu, kok udah begini saudara. Kita bisa, waduh, bisa bahaya. Itu bedanya sama domba. Nah saudara, kita harus betul-betul memiliki ketaatan kepada siapa yang membimbing kita. Nah, saya punya gembala itu beberapa orang. Waktu saya kecil, saudara, saya ada di sekolah minggu yang volunteer. Karena di waktu itu nggak ada gereja. Jadi bapak saya gini, ada yang deket apa anak kecil, kamu ke GKL, Gereja Kristen Lampung, atau HKBP di situ, atau Katolik di situ, yang penting kamu ada di gereja. Nah, suatu kali ada rumah yang dibuka dan kemudian ada guru Injil namanya zaman dulu ya. Dia datang. Tapi karena dia volunteer dan gak ada WA handphonean waktu itu, saudara. Jadi kita datang, kakaknya nggak tahu dia nggak datang. Jadi kita main-main. Kemudian kadang-kadang dia datang telat. Nah, itu gembala awal. Ayah saya menginjil. Kemudian saya ada di wilayah pengembalaan yang berbeda-beda, dalam artian bahwa itulah yang namanya pembimbing rohani. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara memiliki satu ikatan khusus kepada gembala-gembala yang melahirkan saudara. Itu di mana-mana ada seperti itu. Nah saudara, itulah yang namanya pembimbing rohani. Ada yang membawa saya kepada kelahiran yang baru. Ada yang membawa saya kepada mujizat. Ada yang membawa saya kepada pengajaran, saudara. Karena nggak mungkin satu orang gembalanya secara fisik manusia cuma satu. Kayak sampai inte. Pokoknya gembala meninggal, saya ikut, nggak bisa begitu. Gembalanya meninggal, ya kita harus ganti gembala, saudara. Yang digembalakan secara roh yang sama, saudara. Dan orang-orang seperti inilah yang saya terima kasih ya Kak. Dulu udah membimbing saya ketika saya tidak memiliki tempat untuk bernaung begitu. Nah, saya terima kasih, cuma nggak pernah ketemu dengan orang tersebut. Dan kemudian di mana saya diajar sampai kepada di daerah Jabodetabek, sampai di sini saya tetap harus digembalakan. Seorang gembala pun harus digembalakan. Yang artinya kita belajar dari pengalaman senior-senior kita, saudara. Yang kedua adalah, saudara, kita akan berbicara mengenai komitmen terhadap status dan panggilan. Nah, saudara, komitmen itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain hal tertentu atau tindakan tertentu. Nah, nilai dedikasi hamba Tuhan di dalam 2 Korintus 11 ayat 28 mengatakan, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Setiap kita adalah guru bagi yang ada di bawah rohani kita, saudara. Dimanapun kita berada, saudara. Oleh sebab itu, tatarannya itu, saudara, saya menggembalakan jemaat, ada tataran pengurus punya anak didik atau anak rohani, kemudian dia punya adik rohani lagi, selalu berjenjang seperti itu.
Apalagi dalam pengembalaan yang udah ribuan orang, tidak mungkin direct langsung seorang gembala kepada jemaat. Tentunya dari gembala senior dikasih kepercayaan kepada gembala-gembala di bawahnya, kemudian ada koordinator-koordinator, kemudian ada yang disebut family-family yang bentuk kelompok wilayah, dan mereka yang direct di situ, saudara. Tapi puji Tuhan, dalam kalangan kita saya masih direct langsung. Tetapi tetap saya memiliki usaha untuk bisa mencetak orang-orang yang artinya menjadi perpanjangan tangan saya. Kalau saya kasih amanat kepada yang lain, bukan berarti saya nggak bisa melakukan. Tidak selalu begitu. Seorang bapak, saudara, kalau nyuci motor, itu udah ratusan kali. Kenapa kasih anaknya? Bukan berarti anaknya bilang, si papa nggak bisa nyuci motor ya. Enggak, nak. Saya didik kamu untuk bisa melakukan itu. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, inilah yang menjadi perimbangan kita. Kita bentuk terus, saudara. Tetapi yang penting adalah sebelum saudara, bapak ibu saudara menjadi wakil saya untuk bisa melayani ke bawah, harus memiliki mental yang baik. Setuju, saudara? Makanya di dalam Alkitab itu, yang namanya pengurus gereja, diaken, itu memiliki kriteria yang sangat tinggi, saudara. Betul, saudara? Itu sangat tinggi. Dan rasanya melihat seperti itu, kita merasa tidak layak semuanya untuk menjabat sebagai diaken, saudara. Tetapi sekali lagi saya bilang bahwa dalam pengembalaan kita ini adalah, kita ada media pelayanan, itu adalah media untuk menjadi koridor, saudara. Koridor, saudara. Supaya orang tersebut dipaksa dalam tanda kutip untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Makanya kita arahkan supaya kita tidak cukup hanya menjadi jemaat, tetapi paling tidak kita ikut anggota tim pelayan, yang di situ ada doa, yang di situ ada penataran, di situ ada koridor-koridor yang dikasih supaya kita terjaga, ya saudara. Ketika kita memiliki tugas, kita akan siap itu, saudara. Saya akan melayani firman Tuhan di Komsel, meskipun orangnya cuma 5, tetapi saya butuh pengetahuan yang cukup. Saya bilang, kalau saya, saudara, mempersiapkan itu 100%. Segala ilmu, kalau saudara, dia kadang-kadang kamus besar saya pakai, kemudian bahasa Yunani, Ibrani juga saya tampilkan. Dalam artian isi otak saya harus 100%. Meskipun saya sampaikan kepada anak-anak cuma 30%. Kepada komisi mungkin cuma 60%, ibadah raya 80 sampai 100%. Tetapi paling tidak, kita harus berisi, saudara. Amin. Kalau tidak, saudara, aduh, kita mau ngomong apa, saudara? Perkembangan yang ada kita nggak tahu. Padahal kita sedang melayani orang-orang yang hidup di zaman ini, di zaman kini. Kita harus tahu, saudara. Nah, oleh sebab itu bobot kita harus terus meningkat, saudara. Nah, di dalam hal ini, saudara, urusan kita adalah bagaimana jiwa-jiwa. Kepada siapapun urusan kita adalah bagaimana jiwanya. Setuju, saudara? Nah, oleh sebab itu kadang kita berkorban untuk sesuatu, seseorang untuk diselamatkan. Dan saya lihat di keluarga-keluarga banyak Yesus. Minimal ibu-ibu adalah Yesus bagi keluarga. Karena ibu-ibu adalah mental yang tidak menuntut. Mereka mengandung 9 bulan, 8 sampai 9 bulan. Tidak pernah itu dihitung secara bond kepada anaknya. Kalau ada, bertobat. Cuma kita kadang-kadang agak singgung itu. Nah, kamu di perut mama itu 9 bulan. Di mana-mana kamu saya ajak. Seandainya bisa titip kayak seperti titip helm, enak. Ke mall, saya pengen jalan-jalan, titip dulu ya kandungan saya. Itu ya. Itu enak, saudara. Kita bawa, saudara. Apapun aktivitas kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan, orang waktu mengandung itu banyak keluh kesah, tetapi ketika melahirkan, hilang itu semuanya. Katanya begitu, saya nggak pernah soalnya. Waktu aduh, kayaknya sakit itu hilang, saudara.
Makanya bersyukur kalau bisa melahirkan normal. Ya, yang nggak ada yang namanya melahirkan satu, dua, ya lahir. Nggak ada yang begitu. Iya, pasti ada rasa sakit dan sebagainya. Tetapi kenapa saudara? Nah, kita nggak ada rasa menuntut kepada anak kita. Kita bilang anak kecil kita besarin, sudah besar, mereka nggak tahu orang tua dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah kita keluarkan dari kakak. Dan yang terjadi para ibu-ibu yang mengasihi, bapak-bapak yang mengasihi anaknya itu, mereka sangat support, coba mendekat kepada anak yang paling tanda kutip saudara. Saya baru sadar ketika sudah menjadi orang tua. Waktu itu kami iri kepada senior kita di keluarga kami. Kenapa ya selalu mengakses ke itu si anak daripada oma kita yang ya agak bagaimana. Tetapi itulah hati seorang bapak, seorang ibu yang baik. Ketika kita mulai tanya, si oma itu bilang simbah kalau saya bilang. Nah, bahasa Jawa kalau awak meyu sapi api. Iki loh, adikmu kayak loh, yang kurang benar. Kalau kamu itu sudah baik-baik, tetapi ini loh adik kamu itu yang perlu dikasihi supaya jalannya benar. Ibu-ibu, bapak-bapak rasa itu kan kepada anak kita. Itulah yang membuat di perumahan Alkitab juga ngiri itu anak yang ada di rumah itu. Kenapa sih anak yang konyol, anak yang memberontak, ketika pulang dikasih baju bagus, dipestain. Itulah hati bapak. Nah, rasanya saudara, untuk sesuatu yang buruk kemudian ke kita dan kita ingin memperbaiki dia, itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Kalau kita punya anak misalnya ya contohnya, anak ini sudah pinter, dia jadi dokter, kita biasa aja. Ih, tante, udah jadi dokter? Iya, memang dari muda dia udah bagus, nilainya bagus, tidak pernah juara 3 ke bawah. Ya selalu 1, 2 sampai menjadi dokter dia bagus. Cuma begitu saudara. Ketika anak satunya, aduh, sekarang anaknya jadi orang ya. Waduh, dia mulai cerita tuh. Saya berpikir ini nggak ada harapan. Saya udah ganti nama 3 kali. Kata orang, step ganti nama. Kemudian selalu kurus kering, ganti nama sampai 3 kali. Tapi saya melihat ketika dia sekarang sehat dan kemudian lulus di sebuah studi, itu yang paling kita rangkul. Tidak cuma orang tuanya. Kalau kami sebagai pendidik saudara, ketika mereka 3 tahun ada seorang murid yang masuk siswa baru yang aduhai, pemberontakan, tetapi ketika dia bisa lulus meskipun tidak juara 1, tetapi bisa lulus, kita datang ke dia kok. Yang juara-juara ya iya. Kalau di sekolah itu yang paling kita ingat adalah yang paling pinter sama yang itu saudara. Yang setengah-setengah nggak pernah diingat. Sigit ya? Sigit yang mana ya? Yang tinggalnya di RT mana? Begitu saudara. Tapi kalau yang nakal itu dikenal. Tahu nggak? Murid saya yang paling nakal sekarang itu jadi itu loh. Jadi pengacara loh di Batam tuh. Bangga saudara. Kalau yang pinter-pinter ya sudahlah, namanya sudah pinter saudara. Nah rasanya seorang ibu, seorang bapak rohani juga alamin yang kayak gini saudara. Karena kita melihat aduna, waktu sekolah minggu itu kamu rewel banget. Kamu yang paling suka pipis di ruang sekolah minggu. Tetapi engkau sekarang sudah memiliki usaha yang luar biasa. Makanya gembala itu saudara, sejak kurus sampai rambut putih, kadang-kadang masih menggawangi 1-2 anak anggota keluarga. Dan itu kebanggaan saudara. Dan kita melihat waktu dulu kayak seperti itu. Kayaknya waktu itu kamu tuh madesu. What is the meaning of madesu? Masa depan suram. Tetapi kita doakan, kita bimbing, kuliah yang aduh amburadul, kita bantu sana sini. Dan ketika dia menjadi orang, kadang-kadang para gembala juga lupa ketika dia datang gitu loh. Om, ini saya yang dulu di sana. Yang mana ya? Oh,
Oh, waktu saya jadi pengerja waktu itu, iya. Kan Om pernah mengajar saya sekolah minggu. Itu bisa menetes air mata kita, saudara. Kamu ya nak. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Oh, kamu anaknya itu ya. Wah, saudara, itu sebagai kebanggaan luar biasa. Nah, saya pikir saudara sekalian, inilah yang kita usahakan. Dan sebagai orang tua itu bisa-bisa saja salah untuk mendidik anak kita. Kita pernah kerasin anak, jadinya nggak benar. Akhirnya kita lembutin. Anak kita 3, 2, sampai 5 itu karakternya beda-beda. Yang satu ini, kacamata papa udah gini, dia udah nurut tuh mandi. Kalau anak satu kacamata sampai begini, sampai melotot begini saudara, itu nggak mandi-mandi saudara. Mulai dari nada C, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, mandi nak, re, mi, mandi, fa, sol, la, si, do, man, ya udah. Sampai tetangga bilang, ada apa tante? Enggak, nyuruh mandi doang. Makanya ibu-ibu tuh nadanya tinggi-tinggi, kenapa? Karena anak yang nggak nurut. Gitu loh. Jadi karena hitungannya kan 3. 1 mandi, belum, masih 1. 2 mandi, 2,5. Wah, kita sendiri yang molorin saudara. Oke, 3. Ya udah, mama hitung lagi ya. Sekarang 3 kali 3. Bukan 3 kali, tapi 3 kali 3. Ya udah, 3 kali yang ketiga, awas ya, panggilin papanya datang, saudara. Benar nggak saudara? Jadi ini yang membentuk saudara. Jadi indah tuh nanti di akhir lah saudara. Kalau hari ini indahnya apa sih didikan itu? Enggak kok. Waktu kita dididik di sekolah itu juga nggak ada indah-indahnya kok. Waktu yang paling indah itu bagi anak sekolah itu adalah waktu libur, jam musik, jam olahraga. Makanya guru musik sama olahraga itu jadi favorit buat anak-anak. Kalau guru matematika, itu guru yang paling dibenci. Sama BK tuh. Nggak ada yang dapat penghargaan. Kadang-kadang nggak adil. Guru yang paling terfavorit, wah guru musik, guru olahraga, guru yang paling tidak disukai, wah itu paling nggak enak. Semua orang itu nggak suka dengan yang namanya didikan, nggak suka. Tetapi ketika seseorang sudah beranjak menjadi dewasa, ternyata dia haus didikan. Ketika si tante udah meninggal, dia bilang gini, aduh, nggak ada yang ngomelin aku lagi. Aduh, saya kangen tante sama omelan tante. Kangen sekarang udah innalillahi wa innalillahi. Waktu dulu, waktu diomelin, kita marah-marah sama tante kita. Ternyata orang-orang sukses itu akan berterima kasih. Bukan orang yang memanjakan, tetapi kepada orang-orang yang mendidik dia dengan keras. Dia bilang, aduh kalau nggak dididik dari awal dengan keras sama om ini, pasca mamaku meninggal, mungkin aku akan jatuh tertelungkup. Tetapi karena didikan dia, saya sempat ada 3 tahun sama om saya bersyukur menjadi orang yang mandiri. Anak-anakku sekalian, ternyata aku akan berterima kasih sama orang tua dan orang-orang yang keras sama kamu nanti. Mungkin sekarang enggak. Demikian pula dalam pendidikan rohani akan begitu saudara sekalian. Mungkin hambanya yang di depan ini banyak kali menyakiti hati. Ada orang pesan begini, Pak Gembala, kalau khotbah itu jangan negur-negur apa, jangan dibuat kita kayak anak-anak kecil gitu loh. Kayak di ajaran ini, anak itu, kayaknya kita rasa direndahkan atau kayak dikecilin gitu. Tapi saya kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan segala tulisannya diliramakan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar, menegur, meluruskan, memperbaiki kelakuan. Nah kalau khotbah tanpa teguran didikan, ya kita undang Sri Mulat aja. Kita undang stand up komedi di sini. Mereka nggak negur, pokoknya dia cerita sendiri, kita ketawa-ketawa begitu ya sudah. Ternyata enggak sudah. Dan ada hal yang kami sampaikan itu kadang-kadang di luar daripada konteks yang kami persiapkan. Dan orang kadang-kadang diberkati dengan itu. Makanya gembala itu, pendeta itu harus lepas dari sakit hati. Lepas daripada sentimen. Kalau enggak sudah lihat sana tegur apa, lihat sini tegur apa. Waduh, ini balas dendam atau khotbah begitu saudara.
Nah, khotbah itu adalah kalau pendidikan itu dari Tuhan, dan itu membuat kita damai sejahtera. Nah, itu adalah kita sampai di mana tadi? Kedua ya. Nah, kemudian saudara di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 mengatakan di situ saudara, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, ya, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah. Ini tentang dedikasi saudara. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku apa? Disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi hukum sana 40 tidak boleh dilanjutkan. Termasuk pemukulan terhadap Yesus itu selalu 39. Supaya bisa diulang. Wah, itu penyiksaan luar biasa, saudara. Nah, Paulus diperlakukan yang sama, saudara. Kemudian 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamut. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak halan lagi. Urusanku sehari-hari kembali lagi, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Kayaknya tidak ada orang kedua seperti Paulus. Luar biasa. Saudara bayangkan sosok Paulus itu dibanding dengan latar belakang dia adalah seorang pejabat. Seorang pejabat yang bisa pegang surat untuk bisa membunuh orang. Itu pejabat apa, saudara? Itu sangat dihormati dan sangat tinggi. Tetapi di lain ayat mengatakan itu saya anggap sampah. Karena pengenalanku akan Kristus. Sampah yang sesungguhnya itu adalah, nanti saudara sudah terbit Alkitab TB2, terjemahan baru yang kedua, yang kita akan diperkenalkan kata-kata yang lebih kita mengenal, kayak disesah. Apa itu disesah? Nah, itu ada hal yang memang disampaikan. Dan saya sudah dapat informasi itu ada Alkitab untuk mimbar yang segede ini dan Alkitab untuk jemaat. Ya, itu sudah terbit untuk membuat kita lebih bisa. Nah, ada terjemahan lain yang suka saya sounding di sini. Nah, saudara, kita melihat bahwa Paulus itu dedikasinya sangat tinggi. Betul, saudara. Orang kayak gini dalam lain pekerjaan Tuhan dia cari apa, saudara? Sudah bisa bayangkan itu. Jadi dia rela mati, berkorban untuk jiwa-jiwa. Rasul itu adalah membuka jemaat. Dan karena dia bertanggung jawab untuk itu, dia harus keliling. Bahkan naik perahu, lewatin padang gurun. Kadang nggak makan, nggak minum. Penyamun. Belum lagi orang-orang Yahudi. Dan kemudian saudara bahkan di penjara pun dia menuliskan surat untuk jemaat. Nah, saudara, kita melihat bagaimana pelayanan itu dedikasinya sampai gitu. Oke, saya bisa membayangkan di tahun berapa sebuah lembaga itu ada malam dedikasi namanya. Kita panggil profesor doktor siapa yang sudah mengabdi di kampus ini selama 50 tahun. This is dedication. Kita panggilkan saudara ini karena dedikasinya sudah 1 bulan dia ada di sini. Enggak begitu, saudara. Dedikasi itu sebuah nilai yang sangat tinggi, saudara. Dan bahkan kalau hamba Tuhan itu sampai dipanggil Tuhan. Makanya bagi hamba Tuhan tidak ada
masa pensiun untuk melayani. Meskipun dia di kursi roda, semasih dia bisa ngomong, masih bisa telepon. Waktu dia lumpuh pun dia akan kasih kabar yang baik kepada orang-orang yang dia layani. Begitu saudara. Nah bagi kita, aduh Pak, saya kayaknya hatinya nggak kayak gitu loh Pak. Jauh banget daripada Paulus. Aduh, yang namanya hidup Paulus itu disakitin setiap hari. Saya pernah disakitin. Sakitnya itu sampai di sini. Sampai kita itu nggak nangis, sesenggukan. Kita sakit hati. Tetapi bagaimana orang bisa berdedikasi, aku memberikan nyawaku untuk Tuhan, kalau belum nyawa yang dipisahkan dari tubuh kita. Kita baru ngalamin yang tidak baik, cuaca nggak baik, kemudian sekitar situasi nggak baik, kita sudah apa-apa itu ingin tinggalkan Tuhan. Dan kemudian saya kasih sharing kepada kita sekalian, apa-apa jangan gereja dan Tuhan lah Bapak Saudara. Karena ada tetangga beli TV baru, wah ogah ke gereja. Kenapa? Apa hubungannya? Tuhan gak berkati saya, gak bisa beli TV baru. Lu apa hubungannya? Saudara, itu tetangga tuh songong tuh. Males melayani kayak gitu. Loh, apa hubungannya saudara? Karena kita nggak fair dalam hal ini. Kita harus profesional. Orang profesional begini, kalau kamu sedang bertengkar sama istrimu, kamu kerja di kantor, jangan bawa-bawa itu persoalan. Itu namanya profesional. Betul saudara? Kenapa orang di jalan itu suka singgungan, tabrakan, hantem-hanteman, siap, akhirnya terjadi korban. Karena dia tidak profesional. Habis dimarahin bos. Dia pengen melampiaskan itu, nggak mungkin marah ulang kepada bosnya. Orang di jalan nggak salah apa-apa. Ngapain lu lihat? Aduh saudara, di jalan tuh saudara, kok para laki ya, lihat orang tuh mesti hati-hati. Untung saya agak sipit, jadi melihat nggak terlalu. Saudara agak melotot itu, apa lu lihat? Bisa begitu saudara? Dikit langsung disenggol gitu ya. Kalau di kampung ada namanya senggol bacok. Kesenggol dikit, tuh keluar tuh parangnya itu, gara-gara dangdutan yang begini sudah. Kan kalau joget gini enak lu, dia jogetnya begini, ya orang pasti kena. Kesenggol ininya dadanya, dicorokin, yang itu nggak terima, udah panggung udah hancur sih. Kenapa saudara? Karena nggak profesional. Nah kita itu bisa memanage hati. Nah tujuannya apa saudara? Supaya kita itu tetap menang lah di hadapan orang-orang untuk menjadi saksi. Kita ada utang ada, kita masalah ada. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang? Kalau kita mimik muka kita juga penuh dengan persoalan. Yuk ke gereja yuk, kok gak muka lu aja begitu mulu. Itu enggak saudara? Meskipun punya masalah, Tuhan berharap kita adalah orang yang menang. Kita lanjut saudara supaya selesai ya. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Matius 24 ayat 46 mengatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Yang membedakan kedewasaan adalah tanggung jawab. Saya ulang saudara. Yang membuat bedanya kita sudah dewasa atau belum adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu pribadi kita dengan dedikasi pekerjaan kita. Tanggung jawab itu adalah bagaimana saya dengan Tuhan. Itu tanggung jawab. Kalau orang tidak bertanggung jawab adalah tergantung situasi. Kalau pekerjaan ini enak saya lakukan, kalau enggak ya namanya sukarela. Saya rela kalau saya sedang suka. Kalau tidak suka saya enggak rela. Tanggung jawab adalah saya kepada Tuhan. Terserah orang ngomong apa, yang penting saya kepada bos saya. Begitu saudara. Jadi mental seperti ini yang membuat kita akan menjadi baik di depan Tuhan dan juga di depan manusia. Kita lakukan untuk Tuhan saudara. Kita nggak cari yang lain. Ya, amin saudara. Kita nggak cari yang lain. Kalau kita cari kehormatan, miliki pangkat yang tinggi aja saudara. Cari duit yang banyak, kemudian glamor lah. Tetapi kita nggak seperti itu. Yang kita cari adalah perkenanan kita kepada Tuhan. Yang kelima, memiliki kesetiaan.
Wahyu 4:17 dan 14 mengatakan mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka siapa? Bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Nilai tertinggi adalah kesetiaan. Orang bisa dipanggil, orang bisa dipilih, tetapi belum tentu bisa setia. Lebih baik kita itu mantan orang jahat dibanding mantan orang baik. Betul, saudara. Nah, kesetiaan itu harganya tinggi. Nah, oleh sebab itu kita menghormati pernikahan perak, pernikahan emas. Yang sudah pernikahan perak siapa Bapak Ibu? Angkat tangannya. Perak 25. Udah lebih. Yang emas sudah ada. Belum. 50 tahun pernikahan. Aduh Pak, saya lupa tahun berapa saya menikah. Begitu ya. Cucu nantu menghargai itu. Kita tanya, opa oma yang lagi jalan di taman, dia bawa anjing. Gitu ya. Lalu kemudian anak-anak muda dari gereja itu tanya kepada opa oma ini, opa oma bahagia banget sambil bercanda sama omanya sambil tuntun anjing, kayaknya bahagia banget. Terus anak-anak muda tanya, opa oma, emangnya rumah tangga opa oma itu ayem tentrem dan kemudian bahagia selalu? Oh enggak. Tahu enggak si oma? Udah dia mulai cerita tuh. Wah udah. Kamu juga begitu. Kamu tuh beruntung loh menikah dengan saya. Mulai di situ. Jadi kamu dapat saya itu anugerah, tapi saya dapat kamu itu musibah. Parah. Nah akhirnya anak muda belajar, oh iya, untuk mempertahankan kesetiaan itu tidak banyak syarat. Yang artinya komitmen. Udahlah, dulu kan masih semampai, sekarang udah nggak gitar Spanyol lagi, sekarang udah bass betot. Tetapi ya nggak apa-apa. Waktu saya mencintai kamu awal-awal, pandangan pertama dari mata itu rambutmu panjang. Sekarang pasca operasi udah gundul, udah pakai wig kemana-mana. Kalau musim badai hati-hati, itu kabur lepas jadi gundul. Tetapi aku tetap mencintai kamu. Jadi saudara, ternyata untuk setia itu tidak mesti keadaan selalu baik, tetapi bagaimana menjaga untuk tetap menyatu, itu luar biasa. Sama Tuhan juga gitu kok. Jadi Tuhan tuh yang kita cari jangan berkatnya doang, tetapi bagaimana kita itu dilayakkan untuk menjadi penghuni surga. Yang dioperasi itu adalah manusia lama kita yang harus diubahkan. Jadi kita cari Yesus itu supaya hidup kita diubah, bukan untuk cari keuntungan. Loh, kalau cari kekayaan bisa kok selain Yesus. Tetapi cari Yesus itu adalah bagaimana kita sudah terpisah dengan Allah untuk disatukan lagi. Ingat bahwa gambaran Yesus itu adalah pengantin. Kita adalah calon pengantin. Kita mempelai, saudara. Gak mungkin Yesus yang begitu dewasa kemudian punya jodoh pasangan itu, yang itu tadi 17 tahun, kencingin tantenya. Aduh, kayaknya nggak layak menikah ini. Akhirnya hari itu dibatalkan. Mama, susunya mana? Waktu di pelaminan. Ya ilah, ini salah atau apa? Yesus harus memiliki pasangan dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang layak sama dia. Yang artinya kita dioperasi. Tuhan bilang kok segambar dengan kita lah di sana. Jangan sampai terjadinya udah di surga, aduh nggak enak di sini. Kenapa? Nggak enak nggak biasa kayak gini-gini. Saya pengen cari yang anget-anget dikit. Ya udah ke neraka aja sana. Jangan sampai kita di surga nggak betah, saudara. Ngapain nyanyi-nyanyi mulu? Ada nggak yang bisa itu ya agak anget-anget dikit ke sono ke neraka itu boleh?
Bayangan saya adalah kita itu harus dilayakkan untuk menempati sesuatu. Yang namanya surga itu kriterianya tinggi, saudara. Nah, oleh sebab itu kita cari Yesus itu untuk membentuk. Saya perlu dibentuk oleh Tuhan supaya saya layak menjadi mempelainya Tuhan. Kalau enggak, dia bilang, engkau pakai pakaiannya enggak sesuai pesta kita, usir dia, nyahkanlah. Tuhan perlu orang-orang yang betul-betul menjadi pengantin surga yang luar biasa. Yang keenam, yang terakhir, saudara, rela dibentuk atau dididik. Yeremia 18 ayat 4 mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kita sudah bicara ini kemarin. Saya adalah dibentuk yang keberapa kali. Aduh, saya itu bebal banget ya. Ada beberapa orang ketika sudah dewasa, kalau nggak sejak SMP saya itu udah dipanggil Tuhan, nggak mau lagi. Kemudian di SMA mendingankan lagi, nggak nurut lagi, sampai kepada udah habis-habisan, hancur-hancuran. Tetapi karena Tuhan itu pengampun, nak kembali kepada jalan yang benar. Nah, suatu saat, saudara, ada seorang anak yang terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi orang tuanya mengharuskan dia untuk hal yang lain. Demi menghormati orang tua, akhirnya anaknya memang sekolah, kuliah seperti amanat orang tuanya. Dia lulus selesai, dia bilang dengan toga yang sudah terdokumentasi, papa mama saya sudah selesai untuk menghormati papa, lakukan ini. Sekarang saya kembali kepada panggilan saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, kadang-kadang ada hal yang memang harus kita pertentangkan di awal untuk tetap menjagai panggilan kita di hadapan Tuhan. Dan itu bukan hal yang mudah, saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang terpanggil untuk sampai kepada setia, kita membutuhkan ketaatan kepada sang pembentuk kita. Saya di sini dibentuk untuk apa sih? Saya mungkin nggak tahu, dan Bapak Saudara juga nggak tahu. Tetapi mungkin 10 tahun lagi kita akan tahu bahwa kita dibentuk di sini untuk hal seperti ini. Kalau mau jadi orang yang dibentuk, dimuliakan Tuhan, untuk diberdayakan oleh kuasa Tuhan, carilah tempat yang memang membutuhkan untuk dirombak, diperbaiki, diperbaharui, perlu ditolong, saudara. Jiwa-jiwa yang ingin mendedikasikan dirinya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya punya teman, saudara, dia bilang gini, dia lumayan karena anaknya ini sudah masuk ke tingkatan Asia, anak-anaknya menjadi pemusik band yang luar biasa. Tetapi dia bilang, saya itu ajak anak-anak saya yang pertama melayani di gereja yang kecil di Lampung, di daerah-daerah. Kemudian saya perkenalkan sumur klasik itu kayak apa. Mereka diajarin nimba. Ada nggak sekarang sumur yang nimba? Belum gitu. Nah, ternyata ada yang itu udah mau kering, itunya lupa diginin, gitu. Berarti di situ akhirnya pakai gantolan gitu, ambil lagi. Diperkenalkan gitu. Diperkenalkan dengan tungku zaman dulu yang pakai bata, kemudian pakai kayu. Sampai menginap di rumah jemaat di kampung. Kemudian dia bilang gini, ya saya perkenalkan anak kayak gini. Yang saya mencoba adalah kalau engkau pengen dipakai oleh Tuhan, carilah tempat yang membutuhkan engkau. Ya sempat ada di sebuah gereja yang sudah mapan. Ya enggak di situ misinya. Kau di situ kita jemaat saja. Karena udah ratusan orang yang melayani di situ. Kita nggak bisa di situ. Saya harus masuk di tempat-tempat yang memang membutuhkan dinding yang bagus, membutuhkan itu. Zaman di sana itu ada tanah dan ada juga yang cuma semen doang. Saya pernah ngepel semen, saudara, itu nggak bersih-bersih. Floor itu ya, saya pel, kok busik lagi. Saya ulang lagi, pel. Sampai ibu saya bilang, nggak bisa emang yang namanya semen kayak gitu. Yaitu hitam kebiruan, ya kayak gitu. Kau pel kayak apa yang nggak akan bisa berubah rupa. Terus saya pel gitu ya, diajak ke situ. Artinya apa, saudara? Kalau kita pengen dipakai oleh Tuhan,
kita harus ditempatkan tempat-tempat yang memang membutuhkan dibaharui. Kita akan menemukan hal-hal yang memang kurang beres. Karena kita akan dibentuk di situ. Kalau kita turun tangan, kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu ada slogan gini, kalau kamu ingin menjadi besar, beradalah di tempat yang kecil. Baik saudara, Bapak Ibu Saudara, ketika suatu kali ikuti misi penginjilan di kampung, di Aceh, di Papua, saudara menjadi orang terhormat. Serius, saya orang kampung. Jadi tahu benar saudara, cuma pemain gitar kita hormati betul-betul saudara. Kita sediakan tempat, tuan rumahnya rela tidur di dipan atau di ruang tamu demi tamunya di situ. Kok setelah tim ini masuk ke kota, dia bukan apa-apa. Dia driver doang. Dia sebagai penyokong saja di dalam akomodasi. Nah saudara, inilah yang membuat kita harus memiliki panggilan. Kenapa orang-orang bule itu selalu ada beberapa yang memang dedikasinya adalah untuk mengabdi, untuk pengairan. Ada misionaris dari Amerika yang dia ada di NTT atau Kupang. Sejak awal menikah sampai anak-anak tumbuh di daerah sana. Om Cep namanya. Kita tanya, Om nggak kangen ke Amerika? Enggak. Saya udah dedikasikan waktu itu. Orang bule sekali mendedikasikan hidupnya seumur hidupnya. Dia pencipta buaya sampai selesai hidupnya. Kalau kita itu kayak kelontong saudara. Dalam artian ntar ini, ntar itu begitu ya. Tetapi kalau orang bule luar biasa. Dia menjadi orang sejarawan. Betul-betul dia di situ. Makanya sekolah di sana itu memang langsung diarahkan. Bahkan ada beberapa yang sudah pernah di sana spesialis ya Pak. Kamu pengen jadi itu tukang sedot WC, ada sekolahnya di sana. Kalau di sini siapapun bisa sedot WC tanpa sertifikat. Kalau di sana mesti diatur. Jadi artinya punya sertifikasi tukang listrik, sertifikasi yang paling mahal itu babysitter. Ya, dudukin bayi. Bukan babysitter yang ngasuh anak itu paling mahal. Kalau di sini kita enggak. Karena apa? Mereka hargai. Kalau kamu ingin jadi musisi dari awal dan sampai akhir akan dihormati. Kita melihat ada seorang Idris Sardi yang itu violinis yang sangat legend, tetapi enggak terlalu dihargai. Artis-artis masa jayanya yang enggak buka tempat karaoke, yang enggak buka bisnis ini hancur saudara. Karena penghargaannya kurang. Nah kalau kita di hadapan Tuhan, kita akan dihargai oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, miliki ketaatan pada panggilan Tuhan, komit terhadap status dan panggilan kita. Sebagai pelayan Tuhan memiliki dedikasi dan kerelaan berkorban dalam melayani, lebih bertanggung jawab lagi, memiliki kesetiaan apapun. Mari pemain musik, keadaan kita, apapun keadaan kita, memiliki kesetiaan dan rela terus belajar, dibentuk dan menjadi alat Tuhan. Amin saudara. Saling mengampuni dalam pendidikan sekolah ini. Sekolah rohani tentunya ada hal-hal yang memang Tuhan babat kita, besi menajamkan besi, dan kemudian apa? Manusia menajamkan sesamanya. Hari ini mungkin belum, tetapi saya pastikan ketika kita sudah ada di 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, yang masih muda-muda, aku akan berterima kasih dengan orang-orang yang membentuk engkau dengan keras. Amin. Puji Tuhan, kita akan tutup mata di hadapan Tuhan. Yesus, terima kasih. Mari kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku jikalau aku tidak menghargai panggilan Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
ini harus hanya sementara. hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat, masih sehat. Bila Yesus datang kembali, datang kembali, hidup ini mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Hidup ini Tuhan Yesus, kami percaya ini adalah satu hari lagi Tuhan tambahkan, merupakan hari kesempatan buat kami Tuhan. Ajarkan kami kembali kepada tracknya Tuhan, kembali kepada rel yang betul, bahwa panggilan kami adalah menjadi hamba Tuhan, untuk melayani keluarga. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, angkat tangan kami di hadapan. Ampuni setiap kekurangan kami, ampuni jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Kita akan sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur karena Engkau baik, sangatlah baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pada saat siang hari ini Tuhan, anugerah rahmat-Mu Tuhan tetap mengalir atas setiap jemaat-Mu. Kembalikan kami kepada panggilan yang mula-mula, supaya kami tidak tinggalkan kasih mula-mula. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pengurapan mata setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan setiap hati kami. Sesungguhnya kami masih dalam proses pembentukan Tuhan, supaya kami menjadi tanah liat yang siap dibentuk sesuai dengan penjunan yang ingin lakukan buat kami, sehingga membuat kami menjadi benda mulia yang dipakai untuk kemuliaan kerajaan Allah. Kiranya berkat Tuhan untuk semua jemaat hari ini sampai Tuhan datang dua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali.